Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Munif, NIM 23010118130 Saya akan sedikit menjelaskan tentang fisiologi lingkungan ternak. Lingkungan ternak sendiri merupakan semua faktor fisik, kimia, biologi maupun sosial yang ada di sekitar ternak yang dapat menimbulkan perubahan kerja fisiologi ternak dan berdampak pada kehidupan dan produksi ternak itu sendiri. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama iklim, seperti suhu, cahaya, dan humiditas atau kelembapan. Kemudian ada juga penyebab penyakit. Terus kemudian ada pengelolaan ternak itu sendiri seperti perkandangan, sistem pemeliharaan, kemudian pemberian pakan dan minum ternak itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Fauzi Hermaini. Saya akan menjelaskan mengenai suhu ideal bagi ternak perah. Dapat diketahui dari video bahwa suhu di kandang FPP ini yaitu 28,7 derajat Celcius, sedangkan suhu ideal bagi ternak perah yaitu 15 sampai 21 derajat Celcius. Nah, dapat diketahui bahwa suhu di kandang FPP kurang sesuai dengan suhu ideal untuk sapi perah. Hal ini menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama adalah heat stress. Heat stress ini akan membuat ternak mengalami gangguan fisiologis sehingga menurunkan produktivitas ternak sapi perah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altinia Cahyandita Excelsa dengan NIM 23010118181300125. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembapan yang ideal dalam kandang sapi perah. Nah, kelembapan yang ideal dalam kandang sapi perah yaitu berkisar antara 60 hingga 75%. Sedangkan kelembapan normal di Indonesia yaitu berkisar antara 50 hingga 90%. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan ini sendiri yaitu alat termohigrometer. Nah, apa sih yang terjadi jika kelembapan dalam suatu kandang melebihi kisaran ideal? Jadi yang akan terjadi yaitu ternak akan mengalami penurunan pH atau asidosis dan ternak juga akan mengalami penurunan konsumsi bahan kering. Nah, hal ini akan menyebabkan penurunan pada produktivitas ternak. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Alfrida, NIM 23010140132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radiasi matahari. Radiasi sendiri merupakan perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain tanpa perantara yang dapat diukur dengan rumus R sama dengan konstanta Boltzmann kali T pangkat 4. Selanjutnya ada gambar mengenai kandang sapi perah FPP. Lalu ada radiasi matahari yang ideal untuk sapi perah yaitu kurang dari 450 kilokalori per meter kubik per jam. Apabila lebih dari itu maka dapat menyebabkan cekaman panas. Nah, cekaman panas sendiri dapat menyebabkan dampak yang kurang baik bagi sapi perah yaitu menurunkan nafsu makan, meningkatkan konsumsi minum, penurunan metabolisme, penurunan konsentrasi hormon, dan dapat meningkatkan temperatur serta denyut jantung. Terima kasih. Fisiologi ternak perah merupakan salah satu usaha untuk mengetahui kondisi fisiologis, anatomi, dan respon fisiologis ternak yang nantinya berpengaruh terhadap produktivitasnya. Menurut Noviati et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk mengetahui respon fisiologis ternak dapat dilakukan dengan mengukur suhu permukaan kulit, suhu tubuh, suhu rektal, detak jantung, dan laju respirasi. Metode rektal merupakan metode untuk mengetahui suhu rektal. Caranya dengan menghidupkan termometer jenis hingga konstan, lalu memasukkan ke rektal hingga berbunyi dan skalanya terbaca. Halo kakak-kakak asisten dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Brigita Hestri Tita Putri dengan NIM 230101181300096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran denyut nadi dan juga frekuensi nafas ternak sapi. Metode pengukuran denyut nadi dapat kita lakukan dengan cara meletakkan tangan kita ke pangkal ekor sapi, kemudian kita cari denyutnya. Setelah ketemu, kita hitung denyut tersebut selama 1 menit. Nah,
pengukuran denyut nadi ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan stetoskop. Nah, untuk frekuensi nafas kita dapat melakukannya dengan cara menghandling ternak sapi terlebih dahulu. Setelah ternak sapi tenang, kemudian tangan kita taruh di depan hidung ternak sapi agar dapat merasakan hembusan nafas. Nah, setelah kita merasakan hembusan nafas, kita dapat hitung selama 1 menit. Begitu. Sekian, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Erlawe, NIM 140100. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang macam-macam kandang sapi perah and which the best. Yang pertama yaitu tipe kandang. Tipe kandang dibagi menjadi 2, yaitu head to head dan tail to tail. Di mana head to head pada intinya adalah sapi dibariskan menjadi 2 baris dan kepala bertemu kepala. Sedangkan tail to tail sapi dibariskan menjadi 2 baris di mana ekor bertemu ekor. Untuk sapi perah kami menyarankan untuk tail to tail karena mempermudah proses pemerahan. Yang kedua adalah konstruksi kandang sapi yang dibagi menjadi 2, stall dan loose housing. Stall sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ganda dan tunggal. Yang ganda sapi dibariskan menjadi 2 baris baik berhadapan maupun bertolak belakang, sedangkan yang tunggal sapi dibariskan dalam 1 baris. Untuk yang loose housing yaitu adalah kandang sapi umbar, jadi memberikan gerak lebih pada sapi. Dan di FPP sendiri sudah memiliki kandang dengan konstruksi loose housing dan tail to tail. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyosami Sri Pambuko. Selanjutnya yaitu ukuran dan bahan kandang sapi perah. Kandang sapi perah FPP Undip menggunakan model tail to tail dengan panjang kandang 12,5 meter dan lebar 8,2 meter. Atap kandang sapi perah FPP Undip menggunakan model monitor dan terbuat dari material asbes. Material asbes yang digunakan kurang sesuai dalam beternak sapi perah karena asbes mempunyai konduktivitas tinggi sehingga kandang cenderung lebih panas. Kemudian lantai yang digunakan terbuat dari semen atau beton yang memiliki kemiringan sebesar 5 derajat dan mengarah ke selokan dengan lebar 0,3 meter. Lantai kandang sapi perah FPP Undip sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu berkisar 2-5 derajat. Kemudian kandang sapi perah FPP Undip memiliki sekat antar sapi dengan ukuran 1,55 meter. Sekian, terima kasih. Berada pada batas nyaman ternak dan berdekatan dengan jalur transportasi untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi atau bahan pakan ternak. Kedua kandang sebaiknya berjarak antara 6-8 meter diukur dari tepi atap. Kandang khusus seperti isolasi atau karantina harus dipisahkan sekurang-kurangnya 10 meter. Kandang dan bangunan lainnya, misalkan truk kurma susu dan lain-lain, berjarak minimal 30 meter dari kandang utama, dan tempat penimbunan kotoran berjarak sekurangnya 100 meter. Pendukung kandang seperti peralatan kandang seperti sekop, cangkul, alat pemerah dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan kandang itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandang di FPP kurang memenuhi syarat tata letak dari kandang perah yang baik. Hanya sebagian yang memenuhi syarat seperti kandang berjarak antara 6-8 meter. Kenalkan, saya Michael Hendra Nudiono dari kelompok PTP 1C dengan NIM 130112 ingin menjelaskan mengenai pengaruh perkandangan terhadap produktivitas ternak. Yang jelas, untuk menunjang produktivitas ternak, kandang harus sesuai dengan habitat asli dan dapat menunjang tingkah laku normal yang ada pada ternak yang dipelihara dalam kandang tersebut. Sebagai contoh, untuk habitat asli seharusnya perkandangan memiliki suhu antara 15-21 derajat Celcius dengan kelembaban maksimal 75%. Nah, di mana hal ini belum terjadi pada kandang contoh yang ada di FPP dengan suhu terlalu tinggi yang mengakibatkan adanya cekaman panas pada ternak yang dapat mempengaruhi produksi susu menjadi menurun dan komposisi yang menjadi kurang baik pada susu. Dikarenakan seharusnya energi yang digunakan untuk produksi susu digunakan untuk membuang panas dari ternak untuk menciptakan kenyamanan dari panas. Terima kasih.